Saya Ibu Lia. Pada hari ini kita akan belajar tentang IPA, khususnya pada kelas 8. IPA untuk bahasan gerak benda. Sekarang mari kita lihat. Ada gambar apa saja di sini? Jika gambar ini bergerak semuanya, contoh yang pertama ada lambaian tangan. Lalu selanjutnya ada pohon yang tertiup angin. Selanjutnya ada air hujan yang sedang turun. Dan selanjutnya ada sebuah mobil yang sedang bergerak. Apa yang kita semua lihat? Apakah ada persamaannya? Mungkin salah satu persamaannya adalah sama-sama bendanya bergerak. Ketika tangan digerakkan ke kiri dan ke kanan, apakah posisinya sama untuk awal dan akhirnya? Tentu tidak. Karena tidak sama itulah, maka gerak dikatakan sebagai perubahan posisi suatu benda. Ingat ya, bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Nah, sekarang kita lihat ada 3 buah gambar di samping ibu. Yang pertama, jika ini bergerak, ini gerakannya adalah gerakan lurus. Kemudian yang kedua, gerakan ini adalah gerakan memutar atau melingkar. Dan yang ketiga, ini gerakannya adalah zigzag atau tak beraturan. Untuk memudahkannya dalam pembahasan, maka dikerucutkan bahwa gerak lurus itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada gerak lurus beraturan atau sering disebut dengan GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau sering dikenal dengan GLBB. Namun ingat, untuk kelas 8 di SMP, kita hanya membahas tentang gerak lurus saja. Mudah bukan? Kita lihat, ini ada garis lurus. Set, garisnya lurus. Kalau garisnya lurus, berarti lintasannya lurus. Nah, jika ada sebuah benda bergerak pada lintasan yang lurus, maka benda tersebut disebut dengan gerak lurus. Jika ada sebuah mobil bergerak lurus, contohnya di sini mulai dari A, kemudian berpindah ke B. Nah, ketika kita melihat sebuah benda bergerak lurus, ternyata di dalamnya ada besaran-besaran yang melekat. Besaran-besaran apa itu? Maka kita lihat bahwa mobil dari A ke B, apakah berpindah? Tentu. Nah, karena mobil dari A ke B berpindah, maka yang pertama besaran yang melekat adalah perpindahan. Ternyata perpindahan itu adalah jarak yang dilalui oleh suatu benda dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Baik, selanjutnya kita lihat ada besaran apa lagi yang selanjutnya. Mobil bergerak awalnya di A, kemudian ke B. Tadi katanya berpindah. Ketika berpindah adalah jarak yang dilalui. Muncul itu kata jarak. Apa itu kata jarak? Maka ternyata kita lihat lagi. Mobilnya berada di A, kemudian set, melaju ke B. Ketika dilihat, maka jarak itu merupakan lintasan yang dilalui oleh suatu benda tanpa memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Sekarang, jika ada suatu mobil bergerak lurus beraturan, kemudian arahnya searah, maka ternyata besaran jarak dan perpindahannya itu adalah sama besar. Lalu, bagaimana jika mobil tersebut bergerak lurus, tapi arahnya berlawanan? Dia maju set, kembali lagi set. Apakah jarak dan perpindahannya sama? Maka anak-anakku semua, silahkan untuk membaca buku IPA dari Kemendikbud untuk kelas 8 atau mencari dari sumber-sumber yang lainnya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Selanjutnya,
Besaran apa lagi yang melekat pada gerak lurus? Kita tahu tadi bahwa mobil dari A ke B berubah, kemudian berpindah, kemudian memiliki jarak. Apakah selanjutnya memiliki waktu? Ya, karena ternyata waktu itu senantiasa membersamai kita. Seperti usia, tak terasa tapi terus bertambah. Betul bukan? Maka besaran selanjutnya adalah waktu. Biasanya disimbolkan dengan T. Selanjutnya, jika sebuah mobil berpindah dari A ke B, dinyatakan jaraknya adalah 60 meter dan memiliki waktu 60 detik. Kira-kira berapa kemampuan mobil tersebut untuk menempuh jarak 60 meter tiap detiknya? Anak-anakku sudah tahu bukan isinya? Gampang kan? Tinggal membaginya saja. Apa yang dibagi? Jaraknya dibagi waktunya. Yang tiada lain hasilnya adalah 1 meter per detik atau 1 meter per sekon. Nah, kemampuan suatu benda untuk menempuh jarak tertentu tiap waktunya itu disebut dengan kelajuan. Ingat bahwa kelajuan adalah kemampuan suatu benda untuk menempuh jarak tertentu tiap satu satuan waktu. Atau secara matematis bisa ditulis seperti ini. V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan dalam meter per sekon, S adalah jarak dalam meter, dan T adalah waktu dalam sekon. Selanjutnya, masih semangat? Insya Allah masih semangat ya. Selanjutnya gambar apa ini? Oh, ternyata sudah ada namanya ya. Namanya adalah speedometer. Di mana anak-anakku sering melihat speedometer ini? Di sini ada gambar lagi. Oh, ternyata speedometer ini ada dalam kendaraan bermotor. Ada lagi di mana? Ada lagi di mobil. Fungsinya untuk apa ini? Coba, kalau misalnya anak-anakku naik kendaraan bermotor, fungsinya ini untuk melihat apa? Oh iya, ini untuk melihat besarnya kelajuan. Gitu ya. Jadi kalau kita naik kendaraan bermotor atau mobil, ingin tahu berapa nih kendaraan yang kita tumpangi itu adalah kelajuannya, kita tinggal melihat speedometer ini. Selanjutnya, anak-anakku semua mengenal dengan GPS. Itu loh yang ada dalam gadget anak-anakku semua. Global Positioning System. Yang ada di gadget seperti ini. Apa fungsinya? Oh, ternyata fungsinya itu untuk memberitahu posisi, arah, kecepatan, waktu secara akurat. Berbeda dengan speedometer yang tadi. Jika anak-anakku membaca dalam GPS sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon, maka artinya apa ya? Apa bedanya dengan kelajuan yang ada dalam speedometer? Maka jika kelajuan mengukur jarak, maka kecepatan mengukur perpindahan tiap satu satuan waktu, atau sering disimbolkan dengan V panah. Secara matematis ditulis V panah sama dengan S panah per T, di mana V panah adalah kecepatan dalam meter per sekon, S panah adalah perpindahan dalam meter, dan T adalah waktu dalam sekon. Selanjutnya, untuk memudahkan, maka ternyata kita lihat dalam keseharian, tidak semua benda itu bergerak lurus dengan kelajuan atau kecepatan yang sama. Dan ternyata jalannya juga tidak lurus semua. Tapi untuk hari ini, kita yang dibahas adalah gerak lurus. Karena tadi ada perubahan kecepatan, karena kecepatannya tidak sama, maka gerak lurus dikerucutkan menjadi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, jika anak-anakku semua membaca lagi nilai dari kecepatan yang ada dalam GPS, maka itu dikatakan bahwa nilai kecepatannya adalah tetap. Nah, kalau misalnya kecepatannya tetap, bendanya bergerak lurus, maka benda tersebut dikatakan sebagai gerak lurus beraturan.
Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan memiliki kecepatan tetap. Jika GPS menunjukkan kecepatan yang tetap, tapi tidak semua GPS senantiasa menimbulkan kecepatan yang sama. Ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti kecepatannya berbeda. Kalau kecepatannya berubah, maka itu dikatakan sebagai perubahan kecepatan atau tiada lain dengan percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan suatu benda tiap satu satuan waktu. Nah, biasa disimbolkan dengan A panah, di mana A panah sama dengan delta V panah per delta T, di mana A panah adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat, V panah adalah delta V panah adalah perubahan kecepatan dalam meter per sekon, dan delta T adalah waktu dalam sekon. Selanjutnya, karena ternyata dalam keseharian ada perubahan kecepatan, maka bagaimana yang gerak lurus tapi dia berubah-ubah kecepatannya? Maka itulah yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan yang dikenal dengan GLBB. Ingat bahwa GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan memiliki perubahan kecepatan tetap atau percepatan konstan. Contohnya untuk GLBB tidak hanya mobil yang sedang melaju dipercepat atau mobil yang sedang melaju diperlambat, tapi sebuah benda atau buah yang jatuh dari pohonnya pun itu termasuk ke dalam GLBB. Kenapa? Karena buah yang jatuh dari pohonnya itu memiliki gaya gravitasi. Dari mana? Dari bumi yang kita injak. Atau kita sering mengenalnya memiliki percepatan konstan, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Baik, sampai saat ini paham bukan? Insya Allah kita akan terus melanjutkan pembahasannya. Tetap semangat, I love you. Oke, ingat, dulu waktu SD kelas 4, anak-anakku sudah belajar tentang gaya. Masih ingat? Nah, gaya yang seperti apa yang dimaksud dalam pembelajaran IPA? Oh, ternyata gaya yang dimaksud itu adalah merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Sekarang kita lihat. Nah, dari ketujuh gambar ini, gambar mana saja yang termasuk dalam gaya yang dimaksud? Kita lihat. Nomor apa? Nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Bravo! Baik, tahu tidak bahwa berdasarkan sentuhannya, gaya itu terbagi menjadi dua. Pertama, gaya sentuh, dan yang kedua, gaya tak sentuh. Jika anak-anakku semua senang olahraga memanah, seperti ini, nah, ketika kita menarik busurnya, itu terjadi interaksi antara otot dengan rangka, atau yang sering disebut dengan gaya otot. Nah, gaya otot inilah masuk ke dalam gaya sentuh. Atau gambar yang kedua, ketika anak-anakku mendorong sebuah meja, kalau ternyata tidak licin. Nah, ada suara set, itu apa? Ternyata itu adalah gesekan. Dari mana? Gesekan dari ujung kaki meja. Dengan apa? Dengan lantai. Maka itu juga termasuk dalam gaya sentuh. Nah, gambar ketiga ada apa itu? Jika ada sebuah magnet batang, kemudian didekatkan dengan kumpulan paku-paku besi, apa yang terjadi? Ajaib, paku-paku besinya ternyata nempel. Kemana? Ke magnet batang. Apakah harus dengan sentuhan? Oh, tentu tidak. Karena tidak menggunakan sentuhan, maka gambar yang ketiga termasuk ke dalam gaya tak sentuh. Cut. Tahukah anak-anakku, kenapa kalau kita mengendarai sebuah mobil sedang melaju cepat,
direm mendadak. Cekit. Oh, ternyata badan kita terdorong ke depan. Kenapa itu bisa seperti itu? Ternyata kita terdorong oleh hentakan rem. Sehingga posisi tubuh kita ingin seperti hentakan rem ke depan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata setiap benda ingin mempertahankan posisi awalnya. Benda yang seperti apa? Termasuk benda yang diam. Contoh di sini ada gambar orang yang sedang diam. Atau di sini ada gambar kalau dia bergerak, ini adalah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, orang yang diam, benda yang diam, kemudian benda yang sedang bergerak lurus beraturan, dia akan tetap mempertahankan posisinya seperti itu. Jika tidak ada gaya yang mengenainya, atau resultan gayanya adalah 0. Nah, muncul apa itu resultan gaya? Nah, sesungguhnya setiap benda itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi awalnya. Kemampuan suatu benda mempertahankan posisi awalnya itu disebut dengan inersia atau kelembaman. Newton menyatakan dalam hukum pertamanya bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam. Yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang mengenainya atau resultan gayanya sama dengan 0. Secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0. Nah, tadi muncul resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Ternyata resultan gaya adalah penjumlahan gaya. Nah, sekarang gaya yang kita maksud di sini biasanya disimbolkan dengan F. Lalu satuannya adalah Newton. Gaya juga termasuk ke dalam besaran vektor. Maka untuk memudahkannya disepakati jika suatu benda bergerak ke arah kanan pembaca, maka dia akan bernilai positif. Namun, jika benda tersebut bergerak ke arah kiri pembaca, maka dia akan bernilai negatif. Sebagai contoh, jika ada sebuah balok, kemudian diberi gaya. Yang pertama, 10 Newton ke arah kanan. Yang kedua, 20 Newton ke arah kiri. Kira-kira berapa resultan gayanya? Ke arah mana dia bergerak? Maka secara matematis kita tulis apa yang kita ketahui, yaitu diketahui F1-nya 10 Newton ke arah kanan, F2-nya 20 Newton ke arah kiri. Ingat, ke arah kiri berarti tandanya negatif. Lalu setelah itu apa yang ditanyakan? Pertama adalah resultan gaya sigma F, dan yang kedua adalah arahnya kemana. Maka kita menjawab sesuai dengan tadi bahwa resultan gaya adalah penjumlahan gaya. Kita tulis rumusnya sigma F sama dengan F1 ditambah F2, di mana F1 adalah 10 Newton dan F2 adalah negatif 20 Newton. Dari hasil perhitungan didapat bahwa hasilnya adalah negatif 10 Newton. Negatif, ingat tanda negatif berarti arahnya ke kiri. Maka selesailah contoh soal dari soal ini. Nah, sekarang jika anak-anakku semua pernah mendorong sebuah mobil, nah kalau misalnya pernah, sekarang yang didorongnya itu ada dua. Yang pertama, mobilnya memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan mobil yang kedua. Kalau ada dua orang yang memiliki massa yang sama tapi mendorong mobil yang massanya berbeda, kira-kira dalam waktu tertentu akan lebih cepat sampai mana? Apakah mobil yang pertama ataukah mobil yang kedua? Tentu yang akan lebih cepat adalah mobil yang pertama. Mengapa? Karena tadi massanya lebih kecil. Kalau massanya lebih kecil berarti lebih ringan dan enak untuk didorongnya.
Nah, kita tahu dari sini ketika masanya kecil, ternyata cepatnya lebih cepat. Berarti perubahan kecepatannya lebih cepat atau percepatannya pun lebih besar. Sekarang kasus yang kedua. Jika anak-anakku mendorong sebuah meja, yang pertama didorong biasa saja. Yang kedua didorong dengan sekuat tenaga. Kira-kira yang mana yang akan lebih cepat? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena anak-anakku semua mengeluarkan energi seadanya. Semuanya dikeluarkan. Kalau di sini kita lihat bahwa ketika gaya yang kita keluarkan semakin besar, maka perpindahan dari meja atau kecepatannya meja berpindah itu lebih cepat dibandingkan gambar yang pertama yang hanya seadanya saja. Atau dari dua kasus ini boleh kita simpulkan besarnya percepatan ternyata sebanding atau berbanding lurus dengan gaya dan terbanding berbalik dengan masanya. Jika M-nya kecil, masanya kecil, maka ternyata percepatannya besar. Dan jika M-nya besar, ternyata percepatannya kecil. Nah, hasil analisis ini sesuai dengan hukum yang dikeluarkan oleh Newton tentang gerak, yaitu hukum 2 Newton. Di mana Newton menyatakan bahwa besarnya percepatan suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau secara matematis bisa ditulis A panah sama dengan F per M. Di mana A panah adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat, F adalah gaya dalam Newton, dan M adalah massa dalam kilogram. Semangat anak-anak! Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Yang ibu ingin tanyakan gambar yang berada di tengah. Ya, benar. Ini adalah gambar sebuah roket yang sedang meluncur ke atas, ke angkasa. Kenapa sebuah roket bisa meluncur ke angkasa? Nah, ternyata roket bisa bergerak ke atas itu tadi karena ada semburan gas ke bawah yang menyebabkan gaya dorong roket ke atas. Antara semburan gas ke bawah dengan gaya dorong ke atas merupakan penjumlahan dari gayanya. Dan ternyata yang menyebabkan roket bergerak ke atas itu adalah gaya dorongnya yang lebih besar. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum ketiga Newton, bahwa besarnya aksi sama dengan negatif reaksi. Yang seperti apa? Contoh gambar selanjutnya. Ada orang, pemain sepak bola sedang menyundul bola. Ketika kita menyundul bola lebih kencang, maka kemana arah bola? Tentunya akan semakin melambung tinggi. Nah, atau ketika kita menghantam tangan kita ke dinding, maka semakin kuat hantaman tangan kita ke dinding, maka akan terasa semakin sakit. Berbeda ketika hanya nempel saja. Seperti itu. Ini sesuai dengan hukum ketiga Newton, bahwa tadi dikatakan F aksi sama dengan negatif reaksi. Atau penjelasannya, ketika suatu benda melakukan gaya atau aksi terhadap benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya atau reaksi terhadap benda kesatu dengan jumlahnya sama tapi arahnya yang berlawanan. Atau tadi secara matematis dikenal dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, sampai saat ini untuk contoh-contoh yang lainnya, anak-anakku semua bisa membaca kembali di buku kelas 8 IPA dan sumber-sumber lainnya. Semoga semakin banyak sumber yang kita baca, semakin lebih paham
apa yang kita pahami atau apa yang kita baca. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.